gitu loh, yang berguna. Ketimbang nggak tidur mah nggak apa-apa. Biasa aja. Nggak spesial. Kami tuh nggak menuhankan Yesus gara-gara dia ketiduran gitu. Enggak, karena ada kuasa, Cok. Itu loh. TikTokan 24 jam. Gue pernah ya live itu nggak tidur 24 jam. Nggak ada yang spesial. Apakah itu membuat saya jadi Tuhan? Ya, kalau dengan kata atau dengan narasi tidak tidur membuat sesuatu jadi Tuhan, itu batu udah dituanin sama banyak orang. Iya kan? Kenapa? Gara-gara kagak tidur. Nggak ada yang spesial dari nggak tidur. No, gue juga dari kemarin nggak tidur gue. Ya toh? Apa sih? Kirim permintaan aja, Alvan. Nggak usah ribet banget hidup lo. Jangan sok spesial lo di sini. Ya, dari 200-an orang ini, gue nggak bisa ngangkat lo. Lo kirim aja permintaan di sini. Kata kamu kan, berani nggak naikin saya? Ya kamu aja kirim permintaan. Berani nggak kamu kirim permintaan? Sok, kita tungguin. Berani nggak kamu ngirim permintaan? Lo berani nggak naikin saya? Ya berani-berani aja lah. Apa sih? Ribet banget hidup lo. Yang spesial itu martabak, Bunda. Iya, karena pakai itu ya, telur. Apa? Nih ya. Tuhan Islam maha tenang, Bang. Itu mama saya yang udah di kuburan juga udah tenang, Bang. No, batu nisannya ada. Tenang, makanya tenanglah di alam baka. Ya elah. Lu mau bilang itu mama saya Tuhan? Nah, Tuhan kan itu mama saya dengan batu nisannya. Itu sudah tidak tidur dan tenang itu, udah tenang di alam baka. Apa sih? Maha apa? Ini mama saya itu udah tenang itu. Bapak aku belum udah tenang itu di kuburan. Tuhan kan lah, nggak ada yang spesial. Kalau tenang-tenangan nggak spesial. Serius, Bang. Kamu datang sana ke kuburan mama saya. Udah tenang dia di sana. Udah nggak sakit lagi dia. Hah? Apa? Yang nggak tenang itu kan cacing Alaska kau. Nanti kalau di surga itu cacing Alaska nggak ada yang tenang itu. Tegang yang ada, bukan tenang. Sogok. Ala keri. Nah gitu kan. Cemana? Ya gitulah. Udah gak tenang dia soulmate. Apalagi ini kan, Tuhan ayalah Kristen Encos berdoa, lu ke Tuhan Islam tidak berdoa. Kita kasih ya. Serius. Nanti kalau gue jawab ya batu juga nggak berdoa. Tapi tunggu ya, ini ada yang spesial. QS yang mengatakan Allah berdoa untuk orang-orang di saf depan. Allah keri. Abang baca sendirilah ya. Oh ini hadis, Cok. Ini hadis. Tapi Allah bersolawat ada Qur'annya ya. Ini kita kasih hadis dulu ya. Seandainya manusia tidak mengetahui keutamaan yang terdapat pada azan saf pertama, kemudian ya. Oh ini. Oh ini. Nih. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat memberikan rahmat dan doa kepada orang-orang yang berada pada saf-saf pertama. Allah dan malaikat memberikan rahmat dan doa. Tuhan, kamu berdoa. Tuhan, kamu berdoa. Kepada saf yang depan.
Serius, Cok? Gue nggak percaya. Kok bisa? Kok bisa? Oh, ini. Oh, ada lagi nih. Tidak minta tolong. Oh, ada. QS yang mengatakan apabila kamu menolong Allah, Allah akan menolongmu. Surat Muhammad ayat 7. Sabar ya. Sabar. Ini ujian. Aku benci dengan kepalaku. Sabar ya, sabar. QS Muhammad ayat 7. Oh my god. Oh my goodness. Sabar ya. Quran. Aku nggak tega sebenarnya. Ya udahlah ya. Kalian aku. Wahai orang-orang beriman, jika menolong Allah, Dia akan menolongmu. Gimana? Ini. Surah Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika menolong Allah, Dia akan menolongmu. Enggak mungkin ini enggak mungkin ini. Aduh nggak enak kalah. Gimana ini? Itu gimana? Ini Tuhan hayalan Kristen di sidang manusia Yohanes 7. Tuhan Islam mengadili. Ini kenapa nggak cukup? Tunggu. Apa ini? Tuhan Islam mengadili manusia. Di mana? Yohanes 18 ayat 28. Serius kamu? Coba ya. Tuhannya Islam, ya kan? Oke. Yohanes 5 ayat 30. Serius ya. Katanya Tuhannya Islam. Serius? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar. Loh, Tuhannya Islam Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat 20 sampai 25. Lu seriusan, Cok? Tuhannya Islam yang menghakimi? Serius lu? Tuhannya Islam ternyata Tuhan Yesus ya? Serius loh, aku kaget loh. 21 ya. Oke. Bapa tidak menghakimi tetapi menyerahkan penghakiman kepada anak. Ayatnya? Ayat 22. Jadi Tuhannya Islam menghakimi. Yesus dong Tuhannya Islam. Iya kan katanya, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman seluruhnya kepada anak. Berarti kamu tadi kan typingnya gitu kan? Yang menghakimi itu adalah
Allah. Loh, berarti Yesus Allah. Serius kamu? Ya kan? Lo typingnya gimana sih? Baru tahu aku. Tuhan kamu Yesus. Tadi dia bilang kan, Tuhannya Islam menghakimi. Pas ditengok, ternyata Yesus. Serius ya? Ya ampun, keren ya. Akhirnya kita tahu bahwa Allahnya atau Tuhannya Islam adalah Yesus. Ya ampun, makasih loh udah mengakui Tuhan kami. Tapi bagus itu, bagus ya kan. Oten korban terjemahan. Iyalah, kalau nggak diterjemahin kan kamu korban dibodoh-bodohin. Coba, nih, coba. Kamu kan sama ini nggak tahu. Al-Hijr ayat 6. Sabar. Sabar. Ya, kamu kan nggak dibodoh-bodohin kan? Betul ya. Kami mendingan di korban terjemahan. Al-Hijr ayat 6. Nih ya, buat yang tahu-tahu aja. Ya kan? Nah, mudah-mudahan kamu nggak korban terjemahan ya. Coba. Wa qulu ya ayuhal ladzi nuzila Allahi zikru innaka la majnun. Ini dia kan ngerti ya. Jangan baca terjemahannya. Ini jangan baca terjemahannya. Wahai orang yang gila. Jangan kalian jadi korban terjemahan ya, karena terjemahannya ini ya, izin ya, mereka berkata, wahai orang yang diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Ini jangan baca terjemahannya, baca aja yang ininya, karena kalau baca terjemahannya jadi korban. Ya kan? Jangan. Jangan diterjemahin. Kalau diterjemahin kaget. Nah, kita lihat ya korban-korban yang nggak tahu terjemahannya ya. Kita lihat Bang Pisi ya. Ini bukan mata pisau. Ini sabar ya. Ini banyak cewek-cewek ya. Bukan Ustadz saya. Minta ayat surat Al-Baqarah. Bukan Ustadz saya, Bu. Saya Kristen. Jesus inside ini, Jesus inside. Astagfirullah. Sabar. Kenapa dipanggil Ustadz? Bukan Ustadz. Turunin Baginda, turunin sana pada aja turunin dulu. Mau ayat Gue dibilang Ustadz. Ayat mau dibacain surat ayat Al-Hijr ayat 6. Oke, surah Al-Hijr. Nih, bacain. Biar kita sama-sama baca. Wa qallu ya ayyuhalladzi. Wa qallu ya ayyuhalladzi. Lanjut ibu-ibu. Alaihi dzikr innaka lamajnun. Artinya Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa bilang kayak gitu? Salah ayat tanah.
Itu kan tulisan yang sesungguhnya kepada Muhammad. Benar-benar orang. Oh, Jangan tuh, turun Yang benar yang mana itu? Oh, bilang kayak gitu. Al-Hijr ayat yang kena. Silakan Dede. Iya, apa yang baca? Pokoknya ya. Kamu baca sendiri. Oh, ini kita menemui akhir zaman teman-teman. Karena tidak ada lagi yang mau membaca Al-Quran. Silakan. Udah, aku udah baca itu. Waqalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru inka lamajnun. Baik, artinya apa? Silakan. Ayat 6, nggak tahu gua artinya apa. Kalau begitu kita bukakan artinya. Silakan dibacakan artinya teh. Dan mereka berkata, wahai orang yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai engkau, Muhammad benar-benar orang gila. astagfirullah. Astagfirullah. Karena begitu tahu terjemahannya, astagfirullah. Udah, nggak usah dibaca terjemahannya. Astagfir. Ya, mendingan Oten aja lah ya, jadi korban terjemahan. Astagfirullah. Tak patut. Udah ya. Editan. Ini live loh. Ini bukan editan. Ini waktu itu dia live. Ya kan? Ya udahlah, tak sogan, tak. Wah, keri. Iya, jadi gimana dong? Pantesan ya kan? Oten itu nggak boleh baca terjemahannya. Kalau nggak baca terjemahannya kami nggak tahu itu isinya apa. Tuh, kan? Kemajuan teknologi setelah tahu terjemahan. Ibu-ibu tadi ya kasihan ya, betul. Iya, baca pas ini baca artinya kaget gitu. Keri. Ya wes lah ya. Bunda izin end live dulu ya. Apa ini? Oh ya. Ya udahlah ya. Bunda mau makan dulu lah, takut dikirain gila aku. Kudus memberkati semua ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Bapa di surga. Salam semuanya ya. Bye. Nah itu yang perlu kamu pertanyakan itu. Nih, Tuhan Kristen sekolah, Tuhannya Islam maha berilmu. Bang, dukun-dukun juga nggak sekolah bang. Orang pinter itu juga nggak sekolah. Tunggu. Teman-teman, aku tanya, orang pinter yang dukun-dukun itu sekolah nggak? Sekolah nggak, teman-teman? Ya, nah itu juga nggak sekolah bang, dukun juga nggak sekolah, iya kan? Itu dia, gitulah. Alkitabmu anak TK pun bisa baca, ya baguslah. Iyalah, memang Alkitab itu harus semua bisa baca. Kalau kitabmu nggak bisa dibaca, untuk apa gunanya? Buang aja. Masa kitabmu nggak bisa dibaca? Judulnya kitab tapi nggak bisa dibaca. Apa fungsinya? Gimana ini? Ya kan?
Alkitabmu anak TK bisa baca, ya bagus lah. Loh, kalau kitabmu nggak bisa dibaca, patutlah kalian on semua. Makanya kenapa orang Kristen itu kenal Tuhannya dari kecil-kecil? Ya karena kitabnya bisa dibaca. Kitab kamu nggak bisa dibaca anak kecil, cemana? Aneh. Ya kan, bagus lah. Ini ada yang bilang ini, potong leherku kalau manusia yang ditombak digantung di kutuk bisa jadi Tuhan. Ya udah bang, potonglah. Yesus sudah Tuhan kok. Ya udah, potonglah. Ya ada Sukri Babika, potonglah sekarang. Udah ada soalnya. Potonglah. Loh, Yesus itu jelas dia kan. Udah ditombak, digantung, Tuhan lagi. Udah, potonglah sekarang. Silakan potong. Karena dunia juga mengakui Yesus Tuhan. Ya dia sudah Tuhan. Ya udah, potonglah lehermu. Potong katanya, potonglah. Udah kejadian loh. Masa sumpah kamu ditarik? Hati-hati loh. Besok tahu-tahu kamu kecelakaan, terpotong lehermu. Hati-hati. Hati-hati dengan kata-kata kamu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Ya, tahu-tahu besok terpotong lehermu gara-gara kau manjat plafonmu, di atas ada gergaji, terpotong. Hati-hati loh. Takabur. Karena sudah sering ada kejadian kayak gitu. Nantangin Tuhan, tiba-tiba tertantang. Iya, bahaya. Nggak boleh kayak gitu. Saya cuma ngingetin aja. Karena sering ada kejadian kayak gitu. Ya, yang waktu itu ya heboh banget ya, menghina Tuhan Yesus tahu-tahu meninggal. Hati-hati. Hati-hati dengan kata-katamu kalau kamu minta kayak gitu. Ya. Dan kamu sendiri mengatakan, potong leherku kalau ada manusia digantung, ditombak jadi Tuhan. Nah, itu udah Yesus. Potonglah. Tidak banyak gitu. Kenapa? Karena dia sesumbar. Hati-hati. Hati-hati kamu. Nggak tahu-tahu apa masalahnya, tiba-tiba ada tetanggamu ngegergaji, ya, kesepak sama kakinya. Terus kepotong lehermu. Hati-hati loh. Serem. Boleh takabur. Ya, Sukri itu udah sering kejadian tuh. Kita lihat Aceh, ya, kita lihat Aceh seperti apa mereka, congkak sekali. Apa yang terjadi? Nangis. Ya, Tuhan itu tidak lengah. Jadi kalian jangan sembarangan menghina Tuhan Yesus. Kalian hina pun Tuhan Yesus, dia tetap tidak terhina. Kenapa? Karena dia mulia, kudus. Dia tetap Tuhan. Dan dia berkuasa. Itu bawa Aceh. Itu sebagai contoh. Karena apa? Orang Kristen ya, waktu peristiwa tsunami, orang Kristen mau beribadah dilarang. Akhirnya mereka pergi ke gunung. Ingat, itu adalah buah dari perbuatan. Nggak ada orang yang tidak menuai dari apa yang dia tabur. Setuju kan? Setiap kamu menabur benih jagung, kamu akan menuai, kamu akan panennya jagung. Jadi apapun perbuatanmu itu pasti akan kamu tuai. Dan ini fakta bang, ini fakta. Kalau kamu menjahatin orang, kamu akan menabur, kamu akan menuai kejahatan juga. Ini terlalu relate. Ini terlalu fakta gitu loh, ya. Kalau kamu baik, kamu menabur kebaikan, kamu akan menuai kebaikan, ya. Jadi apa yang terjadi sekarang ini kepada kita itu adalah tuaian kita semua. Hati-hati dengan narasi kamu menghina Tuhan, kamu akan dibalas oleh Tuhan. Makanya kenapa orang Kristen nggak mau membalas itu? Kenapa? Karena pembalasan itu haknya Tuhan. Karena kalau orang Kristen yang balas itu kecil, sedikit kali kemampuan kami. Tapi kalau Tuhan yang sudah membalas, nggak bisa kamu kendalikan Tuhan. Paham ya? Gitu. Ya,
hati-hati Sukri, hati-hati Sukri. Jangan sampai Tuhan Yesus itu turun kepada kamu dan membalaskan itu. Ingat, itu aja. Saya hanya menasehati saja. Sudah banyak kok yang kejadian. Lihat apa yang dialami Yahya Waloni, apa yang dialami orang-orang yang menghina Tuhan Yesus, itu sudah banyak sekali. Terutama Ahmad Dedat. Ya, hati-hati. Percayalah, tabur tua itu ada. Nggak mungkin kamu bernarasi jahat hasilnya baik. Nggak ada itu sayang. Mana mungkin kamu menabur benih gandum terus nanti panennya ilalang. Nggak mungkin. Itu kenyataan. Jadi kurang-kurangin seperti ini, ya. Kurang-kurangi membenci. Lagian pun kamu membenci pun nggak ada gunanya. Serius. Saya tanya sama kalian teman-teman Kristen 200 orang. Kalau kalian menabur kebencian, apa yang kalian tuai? Kalau kalian menabur kebencian, apa yang kalian tuai? Apa yang kalian tuai kalau kalian menabur kebencian? Kalian akan menuai kejahatan. Itu yang kalian tuai itu adalah kejahatan. Hati-hati. Saya cuma mau mengingatkan aja, ya. Tuaian itu pasti akan terjadi. Jadi hati-hati ketika kamu menabur sesuatu. Kalau kamu menabur kebaikan, kamu akan menuai kebaikan. Gitu. Kalau kamu membenci Tuhan Yesus, maka itu akan balik kepada kamu. Segala apa yang kamu perbuat itu akan kembali kepada kamu. Serius. Nggak mungkin enggak. Saya cuma mau nanya itu. Hal apa yang membuat kamu membenci Tuhan Yesus? Itu tanya ke diri kamu, tanya. Kamu diapain sama Tuhan Yesus? Hah? Diapain kamu sama Tuhan Yesus? Orang yang tidak bersalah kepada kamu kok kamu membenci. Kamu ini nggak waras. Nggak waras. Makanya kami nggak boleh membalas orang gila, kata Tuhan Yesus. Iyalah, mungkin nggak kita membalas orang gila seperti si Sukri nih? Ya karena dia membenci tanpa sebab. Hanya orang gila yang membenci tanpa sebab. Serius. Coba, apa? Diapain kamu sama Tuhan Yesus? Diapain? Pernahkah Tuhan Yesus memfitnah kamu? Pernahkah Tuhan Yesus menyakiti kamu? Kamu diapain sama Tuhan saya? Diapain? Kamu mengacak-ngacak gereja saja kami nggak benci. Kenapa? Ngapain kami membenci orang gila? Aduh, apa sih itu? Tiba-tiba. Coba, kenapa kamu ngata-ngatain Tuhan orang, ngata-ngatain orang Kristen? Tanyalah hati kalian semua. Tanyalah. Apa yang menjadi dasar kamu membenci kami yang nggak ngapa-ngapain ini? Hah? Kami nggak pernah berteriak-teriak di tengah jalan. Nggak pernah kami 5 waktu. Wah, aku tanya, orang Kristen di sini ada nggak sih? Setiap jam 3, setiap jam 12, setiap jam 5, setiap jam 10, jam 9, jam 12, ada nggak sih kalian teriak-teriak? Coba aku tanya dulu kalian orang Kristen. Ada mana suaranya orang Kristen? Pernah nggak kalian berisik suaranya? Pernah nggak? Ada nggak? Ya orang Kristen nggak ngapa-ngapain kalian kok. Kenapa nggak kalian? Kamu teriak-teriak kayak gitu aja kami nggak pernah ngapa-ngapain kok. Santai aja. Hah? Anggap aja ada radio lagi disetel ya kan, rusak gitu. Iya, aku mau nanya, ada apa kalian, kenapa sih?
gereja dibangun ada apa? Apa ruginya gitu? Tanya ke hati kamu. Kenapa kamu? Kamu kenapa sayang? Kamu kenapa? Please, aku kalau nengok ya perbuatan mereka yang ditayang-tayang. Orang ini kenapa sih? Apa ada apa? Gangguan semua mentalnya kah? Iya loh, yang suka rame-rame turunkan ini, jangan ini. Aku sampai orang ini kenapa ya? Padahal kalau lagi denger lagu kan enak ya. Makan goreng pisang kan enak ya. Kok kayak orang gila aku tengok, seriusan loh. Kalian kayak kena kelainan gitu. Kalian kena virus apa? Gangguan apa? Kejiwaan apa sayang? Iya kan? Iya. Coba tanya ke hati kamu kenapa dek? Kamu sakit? Iya. Sakit jiwa? Kenapa sayang? Salam semuanya. Aku masih penasaran loh sama orang yang dilarang bangun gereja di sini gitu. Ada apa? Ada apa? Tanahnya Oten. saya kadang-kadang ya, apalagi ketuanya tuh saya mau giniin tuh. Abang demam kah? Mau saya kasih tahu, mau saya kasih tempra atau kasih kompres buat bayi itu loh. Yang teriak-teriak itu lah yang paling pimpinan yang lagi orasi mau saya gini. Adik demam? Oh tentu tidak. Seriusan gue mau nanya, apalagi yang di sini kita lagi nyanyi tadi Mike Mohede ya, tiba-tiba Tuhanmu begini. Kamu kenapa sayang? Kamu sakit apa? Serius, kalian ini kenapa sakit? Iya kah penyakit hati bun? Oh kalau sakit hati itu banyak-banyak berzikir, banyak-banyak sholat tobat. Itu. Aku mau nanya, nah ini nanti si Rando masuk. Nah aku mau nanya ya, selamat malam juga Ip. Aku mau nanya sama kalian ini kenapa? Saya kan sedang memberitakan firman Tuhan. Saya sedang memperkenalkan sama teman-teman Kristen tentang Tuhan Yesus. Gitu kan, mungkin mereka tidak ada waktu baca Alkitab. Saya bantu bacakan dari sini gitu. Ya, terus tiba-tiba kalian itu kesakitan gitu kan. Gitu. Ada apa sayang? Gitu loh. Iya saya bingung Bang Romeng. Tiba-tiba datang kalian. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa kalian benci? Ada apa kalian benci sama Rasul Paulus? Rasul Paulus aja gak pernah nengok kamu kok. Kamu aja gak pernah nengok Rasul Paulus. Tiba-tiba kau benci gitu. Ya Tuhan Yesus gak ngapa-ngapain kamu, terus kamu benci, ada apa? Tanya ke hati kamu. Kalau kalian katanya dekat sama Tuhan, ya kan, harusnya hati kalian penuh damai. Tanyalah. Iya, kenapa sayang? Serius saya? Ya, tiba-tiba buka live kayak si Nora, kayak si Paro, jelek-jelekkan Tuhan Yesus. Warasnya. Serius, tiba-tiba nengok nanti si Nora, si Ripa ngomong-ngomong. Aku nengoknya kayak orang gila. Tapi nggak nyambung lagi. Ada namanya Donditan, kayak nama dia bikin kajian, terus tiba-tiba ngebahasnya Tuhan Yesus. Ini kalian kenapa sih korslet semua? itu dari kapan tahu aku nanya gitu loh. Kalian kenapa nak sayangku? Ada kepahitan apa? Ya, ada kepahitan apa? Iya, kurangin gitu loh. Serius ya.
Aku mau nanya sama umat Islam, serius, kalian nggak ada kah bahasan lain selain ngebahas Tuhan Yesus? Serius ya? Yesus bukan Tuhan, tapi utusan. Nih ya, Yesus bukan Tuhan, tapi utusan menuju jembatan keselamatan. Mana? Mana ayatnya? Negara mana yang menyetujui ini? Pertanyaannya, apakah Allahmu menyetujui ini? Mana deklarasinya? Iya kan? Pertanyaan saya, Yesus bukan Tuhan. Kamu punya hak apa mengatakan dia Tuhan? Otoritasmu apa? Mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu yang mau saya tanya. Orang Tuhanmu aja mengakui Yesus Tuhan kok. Tuhannya bangsa lain ada. Nih, saya kasih ayat ya, langsung ya. Janganlah kamu menghina sesembahan orang. Ya, Yesus itu udah diakui Tuhanmu sesembahan. Hah? QS yang mengatakan janganlah kamu menghina sesembahan orang yang bukan Allah. Lu ini Al-An'am 108. Loh, orang Tuhanmu aja udah ngakui Tuhan kami kok. Nih, Al-An'am nih 108. Ya, Tuhanmu aja ngakuin kok. Terus tiba-tiba kamu kenapa? Kamu udah mengakuin Tuhan kami. Nih ya, nih. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allahmu melampaui. Allahmu saja mengakui Yesus itu sesembahan kami. Tuh ya kan? Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka lah Allahmu mengatakan Tuhan mereka. Oh, Yesus itu Tuhan kami kok Allah mau mengakui. Kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka. Ini Allah mau mengakui Tuhan kami. Ya, lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ini Tuhanmu aja bilang sesembahan kami Tuhan. Apa kamu serba-serbi? Kicep itu loh ya kan. Loh cuman oh butuh dibuka tafsirnya, butuh dibuka tafsirnya. Orang saya jelas-jelas baca doang kok. Tuhanmu mengakui Tuhan kami, Tuhanmu menghargai Tuhan kami. Tiba-tiba kau nggak menghargai Tuhan kami. Cemana kau bisa bilang ya Yesus bukan Tuhan? Tuhanmu aja bilang. Tuhanmu aja mengakui Tuhan kami kok. Apa-apaan tuh? Salam gak mikir. Ya waras sayang, waras. Ya Tuhanmu mengakui tiba-tiba kau jadi Tuhan. Ya gimana Valentino? Hah? Gimana ini? Nggak usah bawa di sini, bawa dulu Quran kau ini. Cemana Quran kamu bilang? Ya salam Simon Peter. Ya Tuhan kamu aja udah ngaku kok. Ya jangan kamu menghina sesembahan mereka. Nanti Tuhan mereka akan membalas itu. Tafsir. Udah. Oh, agama kami pun diakui. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu. Oh, berarti Tuhan Yesus juga mengakui agama kami. Bagiku agamaku. Lu kamu bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Ini kayak yang bilang Yesus bukan Tuhan. Tuhan kau udah ngakui. Tuhan kau udah ngakui. Tuhan kau udah ngakui. Terus tiba-tiba kau nggak ngakui. Masya Allah. Sebenarnya banyak lagi. Mau nggak? Mau nggak? Terlalu banyak, Cok. Jadi gimana?
Bagi kamu ya Tuhan kamu ya cuman Allah. Tapi Allahmu pun menyadari dengan pasti bahwa Tuhan lain juga Tuhan. Nah, naik kok Valentino, naik lah. Kita biar diskusi di sini. Sok, naik. Tafsir, dikit-dikit tafsir. Gimana serba-serbi? Gimana? Udah, Tuhanmu mengakui Tuhan kami. Kok kamu nggak ngaku? Apalah kamu umat Dajjal? Apalah kamu? Kok bisa kamu melampaui Tuhanmu? Lebih hebat dia daripada Tuhannya. Tuhan kamu udah ngakui Tuhan kami. Naik kok Valentino, naik kok Mokondo. Mana? Jangan sembarangan. Enggak, gua nggak sembarangan kok. Ada tulisan ya kami baca lah. Ini hilang babi. Nih ada di TikTok kayak gitu. Lagi ikut-ikutan, maaf ya. Gimana? Janganlah marah. Pantas kan? Pantas kau itu ya. Ngelarang-ngelarang kami membaca. Ketahuan. Ketahuan. Ngelarang-larang. Kalian aja baca Alkitab kami boleh kok. Ya kan? Tiba-tiba kok larang-larang, kenapa? Ketahuan ya. Kenapa? Ada apa? Jadi besok-besok jangan lagi kau bilang Yesus bukan Tuhan. Tuhanmu udah ngakui Tuhannya orang lain. Jangan kau hina sesembahan kami. Jangan kau maki sesembahan kami. Karena Tuhan mereka gimana dong? Gimana? Puas? Baca Alkitabnya, baca Qurannya. Baca Alkitab nggak pernah baca Quran, selesailah kau. Berani kau debat. Naik serba-serbi. Naiklah, berani. Aku nggak berani, aku cuma jawab aja pertanyaan kau. Orang jawab pun kau marah. Memang ada lagi gila-gilamu. Serius? Kamu nih orang gila ke? Orang waras ke? Kau tanya, aku jawab aja. Kau bernarasi salah, aku perbaiki. Apa? Allah satu, tidak beranak, tidak diperanakkan. Ya batu ini pun satu nih, batu nih batu berlian nih. Cuma satu ini pun gak beranak ini, santai aja. Ada, angin juga gak beranak, biasa aja. Terus kamu apa? Apa? Ini pun satu ini, cuma satu di rumah ini. Ini pun gak beranak, nggak ada yang spesial dari gak beranak sayang. Iya, tenanglah kau. Kenapa rupanya? Ya ini. Kursi saya juga nggak beranak ini. Kalau sempat beranak nanti dituhankan. Apalah? Kenapa? Nah, semoga. Janganlah kau semoga kan. Tiba-tiba lembek kau, semoga kamu dilimpah hidayah. Saya sudah berhidayah ini. Kemarin dikasih hidayah, makanya saya dibaptis 2023. Puji Tuhan, saya sudah Kristen. Hidayah apalagi yang lebih daripada hidayah selain masuk Kristen? Karena masuk Kristen artinya kamu masuk dalam keselamatan, masuk dalam kebangkitan Yesus. Gimana? Dia tidak tahu memang Maksima Kiddi. Hidayah apalagi yang lebih indah daripada masuk Kristen? Inilah yang sudah saya terima, hidayah dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Manusia paling bodoh adalah manusia yang menyembah manusia. Lebih baik bodoh daripada kena azab. Maman Utina.
Lebih baik kami disebut bodoh daripada kami disebut pembenci seperti kamu. Karena membenci itu berasal dari sifat setan. Karena manusia begitu lahir juga bodoh, tidak tahu apa-apa, ya. Lebih baik bodoh daripada menjadi penjahat. Ya, lebih baik bodoh daripada pintar tetapi menggoyang ART di ranjang istri sendiri. Lebih baik disebut bodoh daripada saya harus menikahi anak kecil 6 tahun, menggaulinya 9 tahun. Lebih baik Oten itu disebut bodoh daripada punya anak manusia yang seperti itu. Tapi menggesek ART di ranjang istri itu tidak berakhlak. Ya, lebih bagus kami orang bodoh semua, Dek. Saya lebih suka ya disebut bodoh daripada saya disebut pintar menyembah Tuhan, ya, yang tidak kelihatan, yang tidak beranak, tetapi saya bisa mengubah anak mantu saya jadi istri saya, Dek. Saya lebih jijik dan geli daripada nyembah Tuhan, tetapi saya punya banyak sekali istri-istri, begitu, ya kan? Bagaimana menurut kami? Lebih mending bodoh atau lebih mending jadi pria biadab? Menurut kamu macam mana, Dek? Ya kan? Coba saya tanya orang-orang Kristen di sini, lebih mending mana? Lebih mending mana jadi orang bodoh, ya, yang menyembah manusia, ya kan? Tapi dia bodoh, tapi dia nggak pernah gesek-gesek langsung, bukan gesek ya, langsung noblos 9 istri dalam satu malam. Saya lagi geli, Dek. Nah, kenapa jadi Madura ya, gara-gara ini ya, si Trump meluncurkan serangan kepada Presiden Venezuela, Maduro. Iya. Iya, saya lebih suka disebut bodoh daripada saya disebut pintar, tapi saya nanti menghalalkan budak di gesek-gesek. Gak apa-apa dibilang bodoh, yang penting tidak Islam. Iya, itu dia kata hak istimewa, puji Tuhan. Saya lebih malu sebenarnya disebut ini ya daripada saya disebut bodoh. Mendingan bodoh lah. Iya gitu bang, nggak apa-apa bang, kami itu suka bang disebut bodoh bang. Yang penting kami nggak benci orang nggak jelas. Nyembah patung disiksa, ya ampun, kenapa disiksa-siksa? Yang menyiksa ini penjahat ini. Bisa ada orang nyembah patung disiksa, apa salahnya orang yang nyembah patung itu? Ya, disisa-sisa itu. Mau ngapain? Yo udah mau meninggal ini. Sekarat bateraiku. Madura. Masa Tuhan disiksa? Iya, daripada nyiksa ya kan? Ya kalau disiksa bukan karena kesalahan, itu yang harus kamu pertanyakan kepada penyiksanya. Masa Tuhan disiksa? Siapa yang nyiksa sayang? Alasan penyiksaannya apa? Tuhan Maha Kuasa ya kan, makanya dia bangkit pada hari yang ketiga ya, karena Tuhan itu ya, ketika dia bangkit pada hari yang ketiga ya, segala penyakitnya yang ditanggungnya itu udah semuanya sembuh. Itulah kerennya Tuhan, iya kan, keren lah Tuhan Yesus. Makanya di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan dia yang satu-satunya tak takluk oleh maut. Makanya dia bangkit pada hari Minggu deh. Ya, gitu. Kenapa kamu? Apa lagi? Kalau nyembah kardus disiksa nggak bun? Saya nggak tahu. Yang bodoh yang nyiksa patung loh, tahu patung nggak bisa balas. Nah iya itu betul itu ya, masa ya kan,
kayu aja, kayu salib aja diturunkan, nggak ada salah aja diturunkan. Yang lebih lucu adalah kayu salib dipatahin buat apa, Dek? Kayak kurang kerjaan, kayu salib dipatah-patah, terus babi dibunuh-bunuh, ini kurang kerjaan atau gimana? Kapal atau tukang kayu? Mana betul ini? Ini pekerjaan aneh yang saya baru tahu ya. Ada nabi diutus cuman buat patah-patah salib. Ini tidak salah kah? Apa matahi salib? Apa masalah dia? Ya kan? Kalau yang bentuk salib itu kayak tiang listrik itu dipatahin, nanti korslet semua dunia ini. Buat apa? Nah, itu harus jadi pertanyaan itu. Untuk apa bunuh babi? Tuh tukang apa BPK semua itu bunuhin babi itu buat dijual jadi BPK. Apakah orang-orang yang jual BPK itu Nabi Isa? Ini pertanyaan gue sebenarnya dari kemarin ya. Ini tukang BPK ini apa Nabi semua ini, kenapa mereka ini bun-bun babi? Ya, apa ini Nabi? Kalau kalian datang ke tukang jual babi ya, kuliner babi, permisi Om tadi lagi ini ya, bun babi ya, iya, oh ini Nabi rupanya. Berarti Nabi kalian udah datang itu, udah pada bunuh bun babi semua. Saya masih bingung, pertanyaan saya itu mau ngapain bun babi sama patah-patah salib? Untuk apa? Apa masalah hidup dia sampai dia itu patah-patah salib? Kok bisa gitu? Saya juga nanya, itu iman kamu? Katanya kan begitu. Tunggu ya. Nih saya buka dulu ini. Ada ininya. Agak lucu memang. Di YouTube juga banyak. Ya kan? Kalian boleh cek di YouTube ya. Pelik siau ya. Isa turun patah salib sama bunuh babi. Saya agak lucu ini, ya kan? Ini apalah masuk pengutusan Nabi Isa. Sangat detail tentang hari kiamat, bahkan dalam beberapa pembahasan ulama masuk dalam satu bab khusus tentang hari kiamat. Itu tapi kalau second coming di dalam Islam itu meyakini itu mendekati kiamat, tapi bukan pas kiamatnya. Nanti Yesus akan datang, sama dia akan memberikan penghakiman, tapi diwakili dengan tadi membunuh babi, lalu kemudian mematahkan salib. Diwakili membunuh babi. Ini tuh jadi Isa ini apa tukang jual BPK atau gimana ini? Ini gimana? Saya bingung ini. Sama Ustaz Pelik Siau masuk dia apa ini? Isa bunuh babi, mau ngapain bunuh babi? Mau jualan BPK? Saya nggak ada mengintervensi apapun ya. Yang mau saya tanyakan, apa fungsi bun babi? Patah salib fungsi apa? Mau ngapain itu kamu tanya hati kamu sendiri. Apa penyebabnya? Kayak kurang kerjaan kah? Iya kan? Tinggal turunkan aja undang-undang dilarang menernakkan babi, nanti babi habis semua. Typing begini, Isa mau buka lapo bun. Mau buka lapo? Ya elah, mau sainganin aja pakai acara begituan diturunin. Faedahnya apa? Serius nanya, faedahnya apa? Ya, bun babi itu faedahnya apa? Nah, apa? Saya bingung saya. Nah, bisa nggak saya join sama dia? Saya mau buka lapo juga. Apa lagi?
ini iman kalian? Aku bingung sampai detik ini. Mau ngapain? Iya kan? Kalian bingung nggak? Saya aja bingung. Kamu bingung, saya bingung. Coba gimana itu? Harus terjadi. Kak, sarang dosa aja. Apa itu? Ke sarang dosa aja. Salam None. Maksudnya apa? Ke sarang dosa. Nggak ngerti aku. Kakak udah nikah belum? Udah, Cina. Mewakili umatnya yang masih ke apa ini? Dalam kuburan. Apalah maksudnya ini? Bun cicak dapat pahala, Bunda. Iya kah? Saya bingung. Pantas negara Arab sudah banyak yang murtad. Serius? Saya nggak tahu negara orang-orang Arab itu udah banyak yang murtad. Bingung. Bikin babi kecap, makan kotoran sendiri. Kamu makan kotoran sendiri, oh pantas. Ya kan? Ada kencing satu pria random yang kalian uyup. Biarkannya ku bergumul sendiri. Maksudnya gimana makan kotoran sendiri? Apa masalahnya? Makan kotoran sendiri itu apa? Saya juga nggak paham. Kamu makan kotoran sendiri? Babi tuh makan kotoran sendiri. Babi tuh makannya pakan loh. Mana ada babi makan kotorannya sendiri? Kamu coba cek ya peternakan babi. Peternakan babi tuh makan ya teman-teman ya. Orang-orang Batak di sini betul tidak? Babi yang kamu pelihara itu makan ini. Oh, kalau begitu kamu lihat aja itu lele makan tai. Ya, Opa Dagi aja udah bilang lele makan tai, tapi dia makan. Kalau gitu kamu juga tidak boleh makan babi, makan lele. Yang saya tahu babi itu ya, kalau boleh lihat peternakan babi itu ya, saya lihat ya, disemprot itu kotorannya. Babi itu makhluk pembersih loh, serius. Iya. Jadi kalau kamu bilang lele makan kotorannya sendiri, kamu aja minum kotoran kencing itu, kencingnya onta kamu uyup. Babi itu yang saya tahu dia makannya itu lompong. Dedak itu yang saya tahu itu makanannya itu. Tuh, dedak sama tahu, Bun. Macam mana? Abi mandi, Bun. Kambiang enggak mandi ya. Kambiang saja tidak mandi. Ya, kamu orang punya talingo itu bagaimana? Bukan kupiang. Iya, tapi ya itu ya, terserah kamu. Babi kamu kalau lihat itu di peternakan di luar negeri, di Australia, kamu boleh lihat search itu di YouTube ya. Itu babinya putih-putih, manja-manja loh babinya. Kamu tidak pernah datang ke kandangnya. Kita kunjungi kandang babi di YouTube. Macam mana? Kalau dari sini kamu udah mau makan babi. Nih. Dia. Nih. Kamu boleh tonton ya. Ini babi nih bagus ini. Nih macam mana kamu nih? Babi bahkan dipaksin. Ya kan? Kamu nih wah nengok peternakan babi. Babi ini bersih putih bohai. Tuh, dia nih makannya bagus lah. Pertama siap mental harus. Ini dia pernah makanan. Kita harus bisa mandiri dalam menyuntik atau Tuh, disuntik lagi di vaksin ya ampun gemoynya babi. Tuh, makanannya dia disuntik, kamu aja nggak vaksin. Lebih bagus babi daripada kamu. Gimana kamu ini? Tuh. Ya, sobat peternak. Tuh, montok ada tuh makan itu.
merupakan salah satu peternakan babi. Oh, macam mana kamu? Tuh, Maklum saja, negeri Thailand tuh, gimana kamu itu? Jadi Pak Azin, ini gemoy. Negeri, terdapat praktik yang seringkali memprihatinkan Tuh. bagi hewan-hewan ini. Banyak peternak yang melakukan pencabutan gigi babi. Tuh, dicabut giginya lagi. Dikasih salep lagi. Tuh, cemana? Babi-babi ini Ih, gemoy. Cemana ini? Gimana? Ya kan? Jadi cemana itu babi montok-montok bersih-bersih, putih-putih. Badan kamu itu lebih hitam daripada babi. Ya kan? Coba kamu tengok. Badan kamu itu hitam sekali. Ya kan? Tebak agama. Kakak berjengger ya. Mama kau itu berjengger. Anak gadis kau berjengger. Istri kau berjengger. Nah, kau tengok sana. Kau tengok aja sana. Istri kau, anak kau, mama kau lah. Coba kau tengok dulu. Tes dulu mama kau. Berjengger nggak dia? Ya itu ya. Jadi kalau kamu nanya berjengger, kamu tanyalah mama kamu. Ya ampun, lebih putih babi dari bapak ini. Babi tadi putih, bapak Pijrah ini ternyata hitam kali. Bapak mending masuk kandang babi pak, biar putih. Jelek kayak gini aja, ya ampun, parasit ini di dalam dia aja banyak parasit nih di perutnya, di otak dia pun banyak parasit ini. Ampun, orang jelek menghina gitu, ya ampun. Nah ini tanya apa, istri bapak ini berjengger ini. Bapak tengok sendirilah pakai muka bapak yang hitam itu pak. Jangan coba-coba menghina di sini pak, jangan body shaming ya. Babi lebih berharga daripada kamu pak. Tukang bangunan aja banyak gaya, kamu itu udah bau kecut lagi jelek. Agatha please, kamu jangan membuli cari rezekinya. Saya nggak ada bully. Loh, Ida, kamu tuh tadi nggak nengok itu, nggak bully itu yang dilakukan teman kamu yang namanya Pijra nih, orang Islam ini. Dia bilang Mbak berjengger, maksudnya Mbak Ida ini berjengger nggak? Loh, kamu kalau nengok teman kau yang Islam ini kayaknya bagus semua, ya kan? Ida, jangan pakai aja kau kacamata hitam. Kau baca ini, tengok kawan-kawan kamu ini, ya. Nih tengok ini kawan kamu ini. Namanya Sambala. Ini umat-umat Islam ini. Kau tengok Ida, mata kamu dibuka. Nih kalau kayak gini nih kau bilang sama dia. Kau didik dia Ida. Apalagi si Pak Fahri ini ya kan. Otak dia dari tadi udah sengkleh terus. Jadi kamu nggak usah menasehati saya, Ida. Kamu nasehati saudara kamu itu yang Islam itu, yang otaknya itu kotor kalau nengok perempuan. Tuh ya, Ida ya, tuh. Sekalian itu kamu nasehatin itu, Zakir naik turun. Ya, kau kalau khotbah nggak usah ngurusin orang Kristen. Ustaz kau itu Ida nasehati. Jangan selalu membuli agama Kristen kalau khotbah, nggak halal itu. Belum saya tunjukkan Ida kelakuan ustaz kamu. Ini biar saya kupas tuntas ini sampai ke akar-akar Ida. Masih hidup Ida, typing ya Ida ya. Kalau mau saya tunjukkan ini. Ya toh. Ku bergumul sendiri sebab Allah. Agatha dilawan, kasih paham gas. Kelakuan pendeta kamu mau saya tunjukkan? Tunjukkan aja Pak Hari, naik aja ke atas. Tunjukkan.
Nah, sini saya undang kamu. Tunjukkan, saya tunjukkan nanti Trans 7. Tunjukkan Trans 7. Kenapa saya membawa-bawa narasi kayak gitu? Karena dia tadi bilang si Ida. Saya cuma menjawab ya. Ida tadi bilang ya, kamu kalau cari uang yang halal, jangan dengan membuli gitu kan. Loh, saya tidak pernah membuli orang. Ya, tapi orangnya sudah body shaming sama saya. Cuma membalas apa aja gitu loh. Ya, saya nggak pernah orang tiba-tiba masuk saya cari masalah, saya nggak pernah gitu. Saya cuma menjawab aja pertanyaan kalian. Jadi jangan bilang saya membuli. Nih, apa-apa nih yang bully sesungguhnya kita buka Trans 7 ya. Lupa nggak kita buka yang di pesantren-pesantren ada kasus bullying itu. Saya nggak pernah bullying saya. Body shaming juga saya nggak pernah. Kalau nggak diganggu duluan. Ida tampaknya sudah meninggal dunia ya. Jangan lupa Ida pesan batu nisan sama saya ya. Saya jual batu nisan. Gue nggak pernah ya. Gue orangnya nggak pernah mau memulai sesuatu. Tapi kalau kamu nyenggol saya balas sampai innalillahi. Jangan sampai saya itu membalas sekejam-kejamnya balasan. Gitu. Tapi saya nggak pernah mau memulai. Saya nggak pernah mau memulai sesuatu. Ya. Nah, kalau kalian apa namanya sakit hati, ya biar kalian nggak sakit hati, kalian jangan mulai sama saya gitu loh. Saya nggak modelan kayak gitu orangnya. Oke. Sok, kalau mau bertanya aja tentang iman Kristen. Saya juga nggak mau ngurusin orang-orang yang nggak jelas. Ya kan? Untuk apa? Nggak ada gunanya. Misalkan kalau ada yang mau bertanya aja. Senggol dong. Saya nggak pernah mau nyenggol duluan. Tapi kalau kamu nyenggol, saya senggol balik. Gitu. Gitu ya kan? Patung Tuhan kamu aja pakaian seksi patung Tuhan. Saya nggak punya patung Tuhan. Naik aja Fahri. Naik aja Fahri. Saya nggak punya patung. Di gereja saya nggak punya patung. Kami orang Kristen nggak ada yang nyembah patung. Ya, gitu. Saya mau bertanya, boleh kak? Boleh. Naik aja tanya. Naik aja. Silakan kirim permintaan. Nanti saya naikin. Itu lebih bagus kan kamu bertanya dengan narasi yang baik. Bukan bertanya yang bulca gitu. Terus patung Yesus itu apa? Ya patung. Ya itu patung kok apa? Kamu nggak sebodoh itu kan? Kamu nggak sebodoh itu kan menyebut itu sebagai Tuhan? Ya patung itu karya seni. Emangnya itu Tuhan? Makanya saya tanya, apa kamu sebodoh itu menganggap patung adalah Tuhan? Loh, kalau begitu bagaimana ini? Nah, oke, kita cari ya. Gambar lafaz Allah yang ada di masjid. Ya kan? Loh, kalau ada lafaz seperti ini, ya kan? Ini apa? Kamu memaknanya sebagai apa? Kan saya kan mau tahu. Nih, ini lafaz ini lafaz atau Allah gitu. Kamu kan nggak setolol ini kan? Patung ya patung, tapi itu bukan Tuhan. Gitu ya. Tak akan pernah dibiarkannya. Oke, alright. Oke, alright. Nah, ini menurut kamu, ya saya kan mau tanya, apakah lafaz ini adalah Allah? Saya tanya, apa
lafadz ini kamu maknai sebagai Allah, sehingga kamu mengira bahwa patung adalah Tuhan kami. Nggak sebodoh itu kan? Atau kamu mulai goblok? Coba, apa ini tulisannya? Kamu memaknai ini sebagai apa? Nah, saya mau tahu. Ini kayak gereja di ini ya. Kayak gereja di Rusia ini. Nah, kamu memaknai ini sebagai apa, Dek? Kamu nggak sebodoh itu kan? Kamu nggak sebodoh itu kan? Menarasikan patung itu Tuhan? Oh, ininya pakai. Jadi kalau ada tulisan Allah, apakah itu Allah? Loh, jadi kalau ada patung itu apa? Karya seni, udah saya bilang. Gimana kamu? Lah ini, jadi kamu kan picik terhadap sesuatu. Tapi kalau dibalikkan ke kamu, langsung puyeng. Gimana kamu? Coba Pari, kamu nggak segoblok itu kan? Nggak setolol yang saya duga kan? Iya kan? Nih, serius nih. Tapi dalam gereja kalian nyembah patung, belum ada nemu saya. Lah, sekarang saya tanya, nih kita kasih lagi ya. Kita kasih lagi nggak nih? Ini ada gambar ya, kita kasih. Ini kira-kira menyembah apa ini? Gambar orang sujud depan Ka'bah. Ini tolong ditetap agak kencang ya, teman-teman ya, agak-agak ya. Sabar ya, jangan ngamuk. Ya, kamu memaknai ini apa sih? Saya tanya. Loh, kamu bilang, oh tapi kami ngeliat ada orang nyembah patung Yesus. Ini gimana? Ini lagi nyembah ini kah? Ini kamu maknanya apa lah? Saya tanya aja, kamu memaknai ini apa? Ini memaknainya apa ini? Kamu tidak sebodoh itu kan dengan mengatakan kami menyembah patung gitu. Ini maknanya apa? Maknanya apa? Ya udah, saya nggak ngurusin itu. Ini nggak dibilang kan mereka nyembah ini toh. Gimana? Jadi kamu memaknain sesuatu itu seperti apa? Iya toh? Kami nggak pernah bilang kamu nyembah yang kayak gitu. Tapi kenapa kamu bilang ada orang Kristen nyembah patung gitu? Saya bilang patung itu karya seni, itu bukan Tuhan kami. Dan kami nggak pernah nyembah patung. Masalahnya itu. Apakah kalian nyembah arah kiblat atau gimana? Apa nyembah apa ini? Yang ini hitam kotak-kotak ini? Hah? Atau apa? So whatever lah. Apa aja yang mau kamu pahami dari situ, saya nggak peduli. Ya kan? Nah itu, ya pikir sendiri. Saya nggak ngurusin ini. Kami nggak pernah, aku sendiri secara personal nggak memaknai ini sebagai penyembahan terhadap ini nih, yang hitam ini. Atau kalian mikirnya gitu? Sujud arah, ngapain kamu mensujudi arah? Sujud pakai D ya sayang ya. Kenapa kamu mensujudi arah? Apa? Apakah arah adalah Tuhan kamu? Kembali kepada kalian. Saya nggak ngurusin itu. Apa? Kenapa kamu tidak mensujudi Tuhanmu? Kenapa kamu mensujudi arah? Minum kopi dulu. Iya kan? Masa kamu sembahyang arah? Terserah kamu, itu sembahyang kamu. Saya nggak urusin sembahyang kamu. Atau kalian mau lihat? Ada penampakan namanya Atta Halilintar ya.
Saya lihat depan pohon, depan toko. Apa ini kemana ini? Sebagai dia lagi mensujudin toko. Nih ya, ada yang bilang ya kalau nggak ngurusin ya diam. Saya nggak ngurusin, saya kan ngejawab, gagak goblok. Kamu kalau baru datang, makanya cari tahu dulu ini ada apa ya. Ini gara-gara ada typingan dari teman kamu yang Islam, Gaga 121. Saya nggak ngurusin, cuma saya mau ngasih tahu ke dia ya, nggak ada orang Kristen nyembah patung. Itu loh, saya cuma ngejawab PA. Udah saya bilang saya nggak ngurusin ini, saya cuma mau ngejawab aja. Atta Halilintar depan toko anjay. Ini mau ngapain nih? Mau ngapain? Aduh, gue juga bingung nih anak ngapain sih. Nah, ini mau ngapain di depan toko orang, mau ngapain? Tenangin diri lo, tenangin cacing Alaska lo. Ngapain? Nah, saya nggak pernah memaknai dia itu lagi nyembah yang itu ya nih. Takkan pernah. Ini mau ngapain saya? Mau ngapain? Alright, ada lagi nih. Ini ngapain depan pohon? Depan pohon. Ini pas plek-plekan depan pohon, mau ngapain? Saya juga bingung. Astagfirullah. Saya juga bingung, ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain? Depan komedi puter mau ngapain? What aya naon? Oh, depan candi ada lagi. Tapi nggak lagi sholat lah, itu lagi sholat kok nggak lagi sholat. Ini bukannya lagi sholat ini. PA. Aksi sholat Atta Halilintar. Judulnya aja aksi sholat Atta Halilintar. Tapi bukan sholat. Serah kau lah. Ya. Ya, buat yang waras-waras aja. Kenapa sih tinggal jujur aja ribet banget hidup lo? Tinggal jujur aja gitu. Kok kenapa ribet kali sih? Iya kan? Udah ya, Pahri ya. Semoga kamu paham. Jadi nggak ada kalau kamu nanya patung itu apa? Ya patung itu karya seni. Itu sholat. Nah, terus apa? Lu mau apa? Jadi kalau kamu bilang kan, oh, kalian jumpa patung itu tidak pernah kami pertuhankan, sama seperti lafaz Allahmu yang ada di atas masjid. Kami tidak pernah menganggap itu adalah Allah, kan gitu. Simbol-simbol keagamaan gitu kan. Iya, gitulah. Ya ini sayang, jangan kamu tunjukkan SDM kamu itu rendah. Orang juga tahu patung itu bukan Tuhan. Gitu loh. Orang juga tahu lafaz Allah itu bukan Allah. Semua orang tahu itu. Jadi please nggak usah on. Ya kan? Karya seni. Ya iyalah, itu karya seni. Kenapa? Itu adalah ornamen. Ya kenapa? Karena patung itu karya seni. Kalian tahu yang buat patung namanya Muhammad. Itu karya seni, ornamen. Ya ornamen itu karya seni. Lu kok ketawa kau Tahir? Kamu nggak idiot kan? Waktu di SMP
pernah belajar kan? Ya kan, karya seni ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, ya kan, ada yang patung, itu karya seni. Kok tolol tiba-tiba lu enggak ini gitu, lu sembah karya seni? Enggak, itu bukan Tuhan. Makanya kami bilang itu bukan Tuhan. Nambah lagi orang goblok di sini. Nggak ada, kami nggak nyembah patung. Makanya kami bilang, ngapain kami nyembah patung? Karena patung itu karya seni, itu bukan Tuhan. Orang gila mana yang mengatakan karya seni disembah? Nah itu, please lah, saya kayak ngomong sama orang idiot ya. Ya nggak lagi ini kan, lagi nggak ngobrol sama orang idiot kan. Logo jemuran itu nggak ada logonya ya. Gitu ya, kalau kalian memang hidup dengan narasi-narasi goblok gini, silahkan. Hiduplah dengan pemahaman rendah seperti yang kalian typing ini. Ya itu pilihan kamu gitu. Apakah kamu mau sebodoh itu, atau kamu lebih cerdas, mau membahas hal-hal yang lebih fundamental dari itu? Ya nggak, Lis? Ya kan? Yang kalian bilang ini hal-hal tolol, serius. Iya kan? Coba, lebih baik kalian membahas dulu. Ya kan, malum Kak Agatha, siap Bang Raja ya. Lebih baik kalian membahas dulu, ini kalian kalau mati mau kemana? Ya, lebih baik kalian membahas ya, ketika kamu, siapa tahu besok umur kamu habis gitu ya kan, ditabrak truk atau kegergaji leher kamu, kan kita nggak pernah tahu. Nah ini saya mau bahas dulu ya, kenapa kalian kalau mati ditanyain man robuka, man nabiuka, man agamauka, ada apa sampai kalian harus ditanyain gitu? Ini ada password apa ini supaya masuk itu, mau mati aja harus ditanyain Tuhan kamu. Ini kenapa? Apa Tuhanmu nggak kena? Nanya ya. Nanya gitu kan. Siapa kamu? Siapa Tuhanmu gitu. Ini apa? Coba yang lebih fundamental lagi. Ya kan? Itu harus kalian pertanyakan itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, surga kamu itu kayak gimana sih? Ya, yang mau saya tanyakan lagi itu, kalian waktu di surga punya agama atau jadi ateis? Ini cuma pertanyaan ya, jangan marah ya. Waktu kalian di surga, kalian masih ibadah nggak? Atau kalian udah jadi nggak punya agama waktu di surga? Lis, gue nanya Lis. Kalian waktu di surga ngapain? Ngapain aja kegiatan kalian? Serius? Aku kan mau tahu dulu ini. Siapa tahu si Lilis ini ya kan, Lis. Siapa tahu si Lilis tertarik sama surga kamu. Ada apa aja sih di surga kalian? Ya kan secara gitu kan, katanya kan nanti bakalan masuk surga. Ada apa sih di dalam surga? Nah, lu kagak ada keinginan gitu masuk ke surganya si Fahri. Gue cuma mau nanya, ini di surga si Fahri ini ada apa aja sih ya? Gue aja kalau mau ke mall ya kan, gue kan harus tahu dulu ada brand apa aja di mall ini gitu kan. Nih kalau nggak ada yang gue cari, ya ngapain gue ke mall? Bener nggak Lisa Mukerji? Iyalah, lu nggak mungkin ke mall tapi nggak tahu apa ada di dalamnya gitu. Nah lu kalau ke surga ya Fahri ya, di surga lo ada apa aja? Apakah ada cacing Alaska? Surga kamu yang uget-uget itu adalah cacing Alaska kamu atau apa? Ada apa sih di surga kamu Aji? Ini adu mekanik ini cacing Alaskanya. Itu yang harus kalian
mempertanyakan setelah mati mau ngapain, iya kan? Ada apa? Apakah di sana ada Miyabi atau Mia Khalifah? Apakah di sana ada kakek Sugiono? Aku nggak mau jadi perawan bos, dicoblos perawan. Oh, nyeri ya. Ini kelihatan banget si Lisa Mukerji ini orang Sunda ya kan. Nyeri mual beyak di ubaran. Gue bingung ya. Gue bingung sama mereka ini mau ngapain di sana. Aku aja kalau ke mall nggak ada brand yang aku suka ya aku nggak mau ke mall. Apalagi ke Sorga yang modelan kayak Sorga kalian. Oh my god. Tak saga bidadari lala kering ya kan, bidadari. Kita setel dulu lagunya ya pemirsa ya biar makin jos gitu ya kan. Tak saga kayak gini ya kan. Tak sogo. Ada bidadari. Gimana? Apaan? Ada. Oh, tunggu. Kayaknya ya. Yang gini ya. Berpayudara Mon. Tak soga. Anak. Pantes si Mia nggak mau masuk surganya ya. Lisa Mukerji, lu nggak mau. Takut disogok-sogok. Oh, Lisa Mukerji nggak mau, say. Gara-gara takut disogok. Oh, Bun, sama. Makanya tarsonggot katanya. Oke, apa lagi pertanyaan kalian? Ya, Tuhan hayalan Kristen minta tolong. Oh, Tuhan Yesus bukan hayalan, dia nyata. Beneran ada. Hidup di antara manusia. Yohanes 1 ayat 14 ya. Firman itu ini ayatnya ya. Yohanes 1 ayat 14. Nih dikatakan seperti ini ya, jadi nggak hayalan gitu ya. Yohanes pukul 1:14 adalah ayat kunci dalam Alkitab yang menyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan Oke, dikatakan di situ ya, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Sebenarnya ini bukan kita ya, kami, dan kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kalau kamu bilang Tuhan Yesus itu hayalan, enggak, karena dia hidup di antara kita semua. Gitu. Agatha jawab dulu, Oten sukanya sesama jenis di surga ya? Oh, enggak. Nah, ini kita buka ya. Arum 21. Yang sejenis itu kamu. Ini Quran kamu ya. Ini mudah-mudahan ini terjawab ya. Jadi di dalam Alkitab itu nggak ada yang sejenis. Nah, yang dari jenis kamu itu sendiri ini. Nih. Ya, di antara tanda-tanda kebesarannya ini QS Arum ayat 21 ya, suami-suami takut istri, yaitu ya, ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu
manusia dari jenismu. Nah, kalau jenis kelaminmu laki, pasanganmu ya dari jenis kamu sendiri. Agar kamu merasa tentram. Jadi pasanganmu dari jenismu. Kalau kamu perempuan, jenisnya lah perempuan. Kalau kamu laki, jenismu laki-laki. Alah keri, tak sogo. Aruh 21. Pasangan kamu dari jenis kamu. Kalau kamu laki-laki, pasanganmu tak sogo. Alah keri. Gimana? Itu jawabannya. Sudah. Suami-suami takut istri nggak tahu artinya. Ini udah ada artinya bahasa Indonesia kok. Ya kan? Apalagi ya udah, sekarang tinggal nyanyi aja. Tak sogo, tak sogo. Nih ya, kamu nggak ngerti ya? Loh, pasanganmu, di situ kan manusia. Pasanganmu apa? Dari jenismu manusia. Ya, tanda-tanda kebesaran Tuhan akan ya memberikan kamu. Kamu itu siapa? Kan nggak mungkin dibilang anjing. Nggak mungkin dibilangnya binatang. Quran kamu ini kan untuk manusia, toh. Keri. Ya nggak mungkin ayat Quran kamu ini untuk babi, kan nggak mungkin, kan untuk manusia, jelas-jelas kamu manusia. Nggak usah pura-pura lah kau, nggak enak kali aku. Ya nggak mungkin lah, tapi tunggu, by the way Baswe, ada kok. Ada satu gebrakan lagi, Tirmizi 1375 as. Jadi kalau kamu mungkin pengen modifikasi yang lain, ada solusinya. Selain dari jenis kamu juga boleh menggauli haiwan. Udah, diam kau. Oke, tapi ada solusi. Kalau kamu udah bosan, ya, kamu boleh menggauli haiwan. Jadi kalau kamu mau tantangan kepada macan, boleh. Sunan Tirmizi 1375. Mungkin kamu mau sensasi yang lebih mendebarkan? Boleh. Tak sanggup. Allah ya. Sunan Tirmizi 1375. Barang siapa? Mak, barangnya siapa ini? Menggauli binatang, maka tidak ada hukum atasnya. Telah menceritakan dengan hadis itu kepada Muhammad. Ya, hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Sombong.
boleh mensogok-sogok itu haiwan. Tak sogok. Tak sogok. Oke, hati-hati mbak, dilapor. Jangan nangis. Kenapa gue dilapor? Orang masa nyetelin aja. Tak sogok, tak sogok. Alah, kering. Oh, masa orang nyiarin yang begini aja dilapor, agak lain kau. Sayang, kenapa sayang? Kejang cinta. Tentang Tirmidzi itu ada di Google. Itu kamu tanya si Tirmidzi, saya mana tahu itu. Kamu laporin itu si Tirmidzi. Oh, hadis-hadis kamu kok saya. Nyanyi lagi lah. Tak sogok. Alah, kering. Tak sogok. Alah, kering. Tak sogok. Udah mbak, kau ini nggak capek apa joget-joget terus? Karena nggak selalu gitu. Oh, ten joget-joget. Kau nggak perih apa disogok-sogok? Nyalain dulu AC, nyalain AC, panas ya. Cit. Nah, oke. Udah dingin belum? Sulit ya. Nangis nanti kamu minta maaf, saya viralkan video ya pas nangis. Viralin sayang. Viralin. Viralin lah. Kenapa? Ya kan. Orang lagi joget-joget tak sogok. Ini aja udah viral kok ini. Yang like 355. Sogok. Alah, kering. Memang agak lain kau. Kenapa? Panas sayang. Kipas. Apa sih? Apa dong? Kenapa ya kalian itu ya dikit lagi mau gila? Mana ada dikit lagi mau gila? Kalian itu yang tergila-gila sama Tuhan Yesus. Nih tengok si Aji nih yang udah gila banget nih sama Tuhan Yesus ini. Kau tergila-gila bawa Matius. Ini nggak akan ini ya, nggak akan gua ambil. Bikinlah. Kalian itu memang tergila-gila sama Alkitab kami. Coba cek video, ngapain dicek-cek? Kau cek aja dulu di pesantren sana. Banyak kali itu yang Hamidun. Aku tunjukkan video yang lagi viral itu. Ngapain kau ngecek PT kau? Kau cek aja dulu yang di Trans 7 itu. Banyak kali. Sogok. Alah, kering. Hihang hoi. Apa ini? Kemarin gila-gila Paulus, sekarang Matius. Iya, memang orang ini kayak gitu. Bingung aku nengok kalian ini. Apalah mau kalian? Apa sih mau kamu sayang? Tinggal ngomong ke Google, dicari pasti ada ajaran kardun. Iya, Bang Rafale. Semua ada. Kenapa sih? Ya kan? Esok gila cap tikus. Terus saja bermimpi sayang. Teruslah kamu
penuh dengan kemarahan, teruslah bermimpi. Mimpi gratis. Umat lapar, umat panas. Kayaknya nggak ada lagi yang lain selain itu. Bikin gebrakan baru gitu, kayak yang di Borobudur, kayak yang di Prambanan. Bikinlah gebrakannya. Gitu aja deh. Tunggu. Iya kan? Tuhan hayalan, Kristen encus lapar, Matius. Tuhan Islam maha pemberi rezeki. Kalau Tuhanmu maha pemberi rezeki, bilang sama si Juma jangan bahas Alkitab. Minta sama Tuhannya. Yang beri rezeki Tuhan Yesus kok. Kalau memang dia pemberi rezeki, ya sudah, si Zakir naik turun bahas Al-Quran kamu. Masa dia dapat rezeki dari bahas Alkitab? Tuhan Yesus dong yang ngasih rezeki. Yang ngasih rezeki Tuhan kami kok kau tuduh Tuhanmu. Sejak kapan saya bahas Tuhan kamu dapat laporan, bukan dapat rezeki? Kemarin saya sial, ya kan? Sial saya. Mana ada ngasih rezeki? Yang ngasih rezeki itu Tuhan Yesus. Mana ada? Oh, tengok itu. Ardiansa ngajakin gua PK. Ardiansa tuh dapat rezeki dari bahas Yesus. Mana ada dia bahas Tuhan kau dapat rezeki? Nggak ada. Gua tengok itu Zakir naik turun. Dapat rezeki dari mana dia? Dari Tuhan Yesus lah. Jadi the real Tuhan yang memberi rezeki adalah Tuhan Yesus. Mana ada? Tuhan kamu kapan hari ngasih saya rezeki? Sial lah ya. Sial lah ini teman-teman kamu nih. Udah nyanyi aja kau. Tak sogok. Tak sogok. Alah keri. Tak sogok. Udah. Jadi yang ngasih rezeki itu Tuhan Yesus. Makanya Ripa dapat rezeki. Kalau nggak dia nggak bisa kuliah. Nggak pernah keluar dia dari kontrakannya yang udah ininya itu, yang udah lumutan, yang dicorek-corek anaknya yang warna biru itu. Tuhan Yesus yang ngasih rezeki saya. Rumah juga kagak bakalan dia dikenal kalau nggak gara-gara Tuhan Yesus. Yang ngasih rezeki itu Tuhan Yesus. Kain nama juga nggak akan makan itu kalau nggak dari Tuhan Yesus. Mana pernah dia bahas kitab dia. Tak sogok. Udah, betul kan? Betul nggak? Ini fakta ya. Ardiansa guru olahraga itu berapa gaji dia? Kici, makanya dia harus bahas Tuhan Yesus biar dapat rezeki. Tuhan aku bagian sial, lihat lo. Dia sial lo, sampai ke Amerika dia sial gara-gara. Nah, apa? Masuk CNN kami, sial kami. Tapi Tuhan Yesus yang memberikan rezeki sama kami. Kamu ini tak sogok. Alah, nggak salah aku dengerin nih. Tak sogok. Alah, ini nggak salah kan? Coba kalian tulis dulu liriknya agak lain ya. Gimana ini? Loh. Disogok udahlah, lain lagi. American Eagles
Ya, jadi nggak ada orang Kristen itu dapat rezeki dari Tuhan kamu. Orang Kristen itu dapat rezekinya dari Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus ngasih rezeki sama kamu yang bastu. Iyalah. Ya, kau tengok tuh, Alvan, si Riva, si Nora, si Paro juga. Siapa yang ngasih dia rezeki itu kalau nggak gara-gara Tuhan Yesus? Tak sogo. Yang ada gua ketiban sial dari kemarin. Iya kan? Gitu. Apa ini? Ayat ajaib lagi dong kakak. Ayat ajaib yang mana? Gua nggak ada lagi ayat ajaib-ajaiban. Ayat itu semuanya ajaib ya, tapi ayat Alkitab ya. Tapi kalau yang dari sebelah sih gua nggak tahu. Kenapa Haji? Tuhan hayalan, Tuhan Islam nggak pernah tidur. Ya lah bang, lu lihat Gi, batu juga kagak pernah tidur. Nggak ada yang spesial dari nggak bisa tidur bang. Oke, itu anak-anak Gen Z sekarang itu pada insomnia bang, nggak pada bisa tidur bang. Nggak ada yang spesial dari situ. Apa sih bang spesialnya nggak pernah tidur itu? Mata panda bang. Enggak bang, gelas saya juga nggak tidur bang. Coba saya tanya dulu, gelas kamu tidur nggak? Nggak tidur bang, nggak ada yang spesial. Tuhan kok kayak gitu sih? Bingung saya. Kasihlah, tunjukkanlah sesuatu yang wah gitu loh. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini, dan dalam perenungan kita juga kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius pasal 6. Begini bunyi firman Tuhan, hal memberi sedekah. Ingatlah baik-baik, jangan kamu menunaikan ibadahmu di hadapan orang dengan maksud supaya terlihat oleh mereka. Karena jika begitu, kamu tidak akan mendapat pahala dari Bapamu yang di sorga. Pada waktu engkau memberi sedekah, janganlah hal itu kau umumkan dengan tiupan nafiri, seperti dilakukan oleh orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah, seperti di jalan-jalan dengan maksud supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapatkan pahalanya. Tetapi engkau jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu pada waktu engkau memberi sedekah. Dengan demikian, sedekahmu itu tidak kelihatan, dan Bapamu yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadah serta di persimpangan-persimpangan jalan dengan maksud supaya mereka dapat dilihat oleh orang-orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam kamarmu serta tutuplah pintunya. Lalu berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan itu. Maka ia yang melihat apa yang tidak kelihatan itu akan membalasnya kepadamu. Selain itu, pada waktu kamu berdoa, janganlah kamu mengulang-ulang kata-kata yang sama seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata yang mereka ucapkan, doa mereka akan dikabulkan. Janganlah kamu seperti mereka, sebab Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi, hendaklah kamu berdoa demikian. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami
karena kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena milik-Mu sajalah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jikalau engkau tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus mengampuni sesama kita, ya. Dan mari kita terus mendoakan mereka, terlebih orang-orang yang belum mengenal Kristus. Di dalam firman Tuhan selanjutnya dia mengatakan bahwa demikianlah pula halnya pada waktu kamu berpuasa. Janganlah kamu berpuasa seperti orang-orang munafik. Mereka mengubah air muka mereka dengan bermuka masam, supaya orang-orang dapat mengetahui bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat pahalanya. Tetapi pada waktu engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah kakimu. Dengan begitu, tidak ada yang dapat melihat bahwa engkau sedang berpuasa, kecuali Bapamu yang tidak kelihatan itu. Ia yang melihat apa yang tidak kelihatan akan membalas perbuatanmu. Di ayat ini mengajarkan kita supaya kita tidak berpuasa, tetapi mari kita melandaskan puasa kita dengan sungguh, dengan tidak dilihat orang. Ya, mari kita membasuh muka kita dengan air, ya, dengan wajah yang ceria. Begitu ya, bukan dengan wajah yang muram. Dan mari melalui puasa, mari kita membawa apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Di ayat selanjutnya mengatakan bahwa janganlah kamu menyimpan bagi dirimu harta di bumi, di mana ngengat dan karat dapat merusakkannya, dan pencuri dapat membongkar serta mencurinya. Tetapi simpanlah bagimu harta di surga, karena ngengat dan karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri pun tidak dapat membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu. Mata adalah pelita tubuh. Sebab itu, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Mereka akan membenci yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu, kamu tidak dapat sekaligus mengabdi kepada Allah dan kepada harta duniawi. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Jangan kita menduakan Tuhan, bahkan maupun kita menjual Tuhan karena Salam, saudara-saudara. Perempuan. Puji Tuhan. Mari kita terus bersandar di dalam Yesus Kristus. Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa terus untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.